Salam, selamat pagi, selamat berjumpa bagi kita pada pagi hari ini. Bapak, Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu mengetahui kebenaran mengubah hidup. Sekali lagi, mengetahui kebenaran mengubah hidup. Bapak Mama masih dalam perayaan bulan pendidikan Gereja Masihi Injili di Timur. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan kembali arti pendidikan Kristen. Bapak Mama, seringkali kita memahami pendidikan sebagai proses untuk membuat seseorang menjadi pintar. Anak-anak bersekolah supaya mereka memiliki pengetahuan. Orang belajar supaya memperoleh ijazah. Orang kuliah supaya mendapat gelar. Semua itu penting, Bapak Mama. Tetapi pendidikan Kristen tidak boleh berhenti pada pertanyaan. Apa yang kamu ketahui? Pendidikan Kristen harus melangkah lebih jauh kepada pertanyaan. Setelah mengetahui kebenaran menjadi manusia seperti apakah engkau? Sekali lagi, setelah mengetahui kebenaran menjadi manusia seperti apakah saya? Atau apakah engkau? Sebab seseorang dapat memiliki pengetahuan yang tinggi tetapi tidak memiliki karakter yang baik. Seseorang dapat memiliki gelar tetapi tidak memiliki kejujuran. Seseorang dapat sangat pintar tetapi menggunakan kepintarannya untuk merugikan orang lain. Bahkan seseorang dapat mengetahui banyak tentang Alkitab tetapi kehidupannya tidak mencerminkan firman Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah menemukan kebenaran ini dimulai ketika Imam Hilkiah menemukan kitab Torah. Itu kita bisa baca dalam kitab 2 Raja-Raja 22 pasal 22 ayat yang ke-8. Sebuah kebenaran yang lama terabaikan, bahkan tersimpan di dalam bait suci. Bapak Mama, ini sebuah ironi. Rumah Tuhan masih berdiri tetapi firman Tuhan telah terlupakan di dalam. Ibadah masih berlangsung tetapi kehidupan jemaat telah jauh dari kehendak Tuhan. Sekolah masih terus berjalan tapi kualitas pendidikan makin merosot. Kebenaran proses yaitu kegiatan pembelajaran di sekolah yang belum ditemukan. Kebenaran isi atau kurikulum kita masih harus disesuaikan lagi. Dan kebenaran tujuan pembelajaran yang harus terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan harus diarahkan kepada upaya mengetahui kebenaran untuk merubah hidup. Merubah cara pandang kita. Kisah Raja Yosua memperlihatkan kepada kita, Bapak Mama, bahwa perjumpaan dengan kebenaran seharusnya menghasilkan perubahan hidup. Pendidikan bukan sekedar sarana untuk menjadi pintar atau memperoleh gelar, tapi harus mampu mengubah hidup menjadi lebih baik lagi. Bapak Mama, ketika kitab ini ditemukan dan dibacakan kepada Raja Yosia, Raja Yosia menyadari bahwa kehidupan bangsanya telah menyimpang jauh dari kebenaran. Bapak Mama tahu ketika Yosia jadi raja, dia umur berapa tahun, Bapak Mama? Di umur 8 tahun. Dia masih kecil, tetapi dia sudah menjadi seorang raja. Hanya ketika
kitab Taurat itu dibacakan kepada Yosia, dia sadar Bapak Mama. Dia menyadari bahwa kehidupan bangsanya telah menyimpang jauh dari kebenaran yang seharusnya dilakukan. Raja Yosia menemukan kebenaran itu melalui proses belajar. Ia mendengarkan, ia membaca, ia memahami kebenarannya. Lalu ia menyadari dan mengubah dirinya, mengubah cara berpikirnya dan mengubah tindakannya. Itu terbukti Bapak Mama, dia panggil semua rakyat berkumpul. Dan sekretarisnya membacakan kitab Taurat itu bagi mereka. Bapak Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selanjutnya melalui dirinya perubahan terjadi dalam kehidupan bangsa ini. Salah satu pesan penting bagi kita dalam bulan pendidikan Gereja Masehi Injili di Timor ini Bapak Mama, pendidikan ternyata bukan sekedar perjalanan dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi juga dari tidak mau menjadi mau, untuk berubah menjadi lebih baik. Pendidikan adalah perjalanan dari mengetahui yang benar menuju kehidupan yang benar. Karena itu kepada anak-anak kita, ajarkanlah tidak hanya untuk menjadi pintar, tetapi supaya hidup mereka berguna, supaya hidup mereka memuliakan nama Tuhan. Kepada para guru yang mendidik anak-anak, firman Tuhan ini juga berpesan untuk mengajari anak-anak kita bukan hanya untuk menyelesaikan kurikulum, tetapi untuk membentuk sebuah kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan yang memuliakan Tuhan. Memang jamnya kurang, memang Bapak Guru memang jamnya kurang, tetapi itu menjadi tanggung jawab yang mulia dari Tuhan. Dan kepada kita sebagai orang tua, firman Tuhan ini juga berpesan kepada kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita bukan hanya supaya anak-anak berhasil, tetapi supaya mereka memiliki karakter Kristus dan takut akan Tuhan. Saat ini banyak orang tua telah melepaskan, minta maaf kalau saya omong, kita melepaskan tanggung jawab itu kepada gereja. Bosan di sekolah minggu belajar apa saja. Tetapi kita tidak pernah bertanya, apa warisan iman dari saya sebagai orang tua yang saya wariskan kepada anak-anak. Saya omong ulang-ulang dari tempat ini bahwa kadang kita hanya memacu anak-anak itu harus belajar, buku pelajaran, harus pintar. Tetapi adakah kita sebagai orang tua kasih tahu anak-anak hari ini, mari baca Alkitab. Kadang ketika anak-anak kita kasih tahu untuk baca Alkitab, sudah kok di gereja kotong sudah dengar. Kita tidak melanjutkannya. Bahkan kadang kita sebagai orang tua hanya mau menyampaikan, tetapi kita tidak memulai dari diri kita sendiri. Firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Mama, kita sebagai gereja, berita kebenaran ini bukan hanya untuk didengar, tetapi supaya jemaat bisa mengikuti dan mengalami perubahan hidup. Jangan puas dengan tingkat pendidikan yang sudah kita capai, dengan ijazah yang ada di tangan kita, atau dengan gelar yang melekat di nama kita, atau hanya karena kita sudah mengetahui kebenaran. Tapi biarlah kebenaran itu masuk ke dalam pikiran, turun ke dalam hati, membentuk karakter dan akan terlihat dalam tindakan, kata-kata, dan melalui kehidupan kita, lalu membawa perubahan bagi dunia ini. Karena itu Bapak Mama, mulailah. Kalau kita mau masa depan bangsa ini, masa depan keluarga kita, masa depan gereja ini baik, maka kita harus memulai dari sekarang. Memang di dunia teknologi sekarang ini memang berat, tetapi kita harus memulai.
Bapak, mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kenapa kita harus memulai? Karena kalau kita tidak memulai sekarang, maka kehidupan keluarga kita, gereja kita, masyarakat kita akan jadi seperti bangsa Israel. Bersyukurlah bagi bangsa Israel karena Yosia, dia sadar ketika Imam Hilkia menemukan kitab itu dalam reruntuhan karena bait Allah pada waktu itu mau direhab. Dan Imam Hilkia menemukan kitab itu. Dia membersihkannya dan sekretaris dari Yosia membacakan. Kenapa saya bilang bersyukur Bapak Mama? Karena walaupun mereka sudah lama meninggalkan Allah, tetapi Roh Kudus masih bekerja. Sehingga lewat Hilkia, lewat Imam Hilkia dan juga Yosia, keadaan bisa dirubah. Keadaan yang tidak baik bisa dirubah menjadi keadaan yang baik. Dan itu menjadi janji semua bangsa Israel, bahwa mereka mau berbalik, mereka mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu Bapak, Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita semua sudah memperoleh pengetahuan baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman hidup keseharian kita. Kita juga sudah mendengar firman Tuhan tentang manfaat pendidikan bagi diri kita. Lalu hari ini, setelah belajar dari Yosia yang merubah dunia dengan pengetahuan tentang kebenaran yang diperolehnya, maka marilah kita berpikir sejenak. Kira-kira perubahan apa yang saya bisa buat dan dapat dilihat orang lain dalam kehidupan saya? Itu harus menjadi perenungan kita. Apakah pengetahuan yang saya miliki hanya membuat saya menjadi semakin pintar atau juga membuat saya semakin baik, semakin rendah hati dan semakin berguna bagi sesama? Dan lebih besar lagi, apa yang bisa saya buat untuk mendukung pendidikan anak-anak dan generasi muda di keluarga, di gereja, dan masyarakat? Harus menjadi komitmen kita bersama masing-masing dalam hidup kita. Apa yang saya buat untuk membawa perubahan dalam kehidupan keluarga saya, dalam kehidupan dunia kerja, dalam dunia persekutuan? Ataukah kita pasif dan kita bilang ya masing-masing urus selamat sendiri? Tidak Bapak Mama, tanggung jawab pendidikan ada dalam kehidupan kita. Karena itu mari Bapak Mama, lewat kebenaran firman ini ada 3 hal yang mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Iman harus selalu diperbaharui agar tidak karat, atau orang Rote bilang faruju. Kalau iman tidak dibaharui dari hari ke hari, Bapak Mama, iman kita akan menjadi karat dan tidak berguna lagi. Dan kita akan menjadi pasif dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya diperbaharui? Kita harus baca Alkitab, berdoa, ada dalam persekutuan. Sehingga iman kita selalu diperbaharui. Kenapa? Karena kita selalu berhadapan dengan berbagai persoalan yang membuat iman kita tidak bertumbuh, tetapi membuat iman kita mati. Hal yang kedua, dalam menjalani kehidupan ini kita harus setia kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak saja kita omong, tetapi kita harus buktikan itu dalam kesetiaan kita. Dan yang terakhir, dalam menjalani hidup ini, kita harus selalu bersandar kepada firman Tuhan. Karena ketika kita tidak bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita tidak ada arti. Dan mari kita buktikan itu dalam hidup kita setiap hari. Firman bilang, jangan bamaki. Tapi kalau ketemu bamaki, pasti orang lain sakit hati. Firman bilang, jangan bamarah. Tapi kalau ketemu bamarah,
maka kita akan tersiksa. Dan Bapak Mama melanjutkan sendiri kalau kita tidak bersandar kepada firman Tuhan. Karena itu belajar dari teladan Raja Yosia dalam umur yang muda, tetapi dia mampu membawa kembali bangsa Israel untuk hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kesetiaannya, karena ketaatannya, ketakutannya kepada Allah. Karena itu marilah kita semua yang hadir, kita juga belajar untuk taat dan setia dan selalu hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin.